Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Shalom anak-anak muda yang masih berjiwa muda tapi tetap gua yang paling muda. Oke, apa kabarnya hari ini teman-teman? Aku berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Apalagi hari ini kita akan kembali bersama-sama walaupun masih secara online. Tidak apa-apa teman-teman, tetap semangatnya sama, tetap rohnya sama, tetap sukacitanya sama, tidak ada yang beda, oke? So teman-teman, mari siapkan hati, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda, jangan sambil makan, ingat kalau ibadah di gereja kan gak boleh makan, oke? Jangan sambil minum, tunggu dulu, oke? Jangan sambil kemana-mana, tetap aja pantengin itu TV, itu handphone, apapun itu kalian nonton di mana, oke? Tetap berdiri, jangan berdiri, duduk aja, oke? Tetap dengan posisi kalian yang baik. Kita akan sama-sama beribadah. So, selamat datang di Youth Messengers Online Service.
mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes Lord, yes God. Ucap syukur Bapa, ucap syukur Raja. Kami percaya hanya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang kuat, Allah yang ajaib. Dan kami mau mengagumi kebesaran-Mu Bapa. Kami mau mengagumi kemuliaan-Mu Yesus. Yes Lord. Oh. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia.
kuasa selamanya bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Hi, I'm Emma. And I am Kayla. And we have some questions for you today. Are you feeling lonely? Are you feeling sad? Are you feeling unloved? Are you feeling depressed? Well, I want to tell you something. You don't have to feel that way anymore. The Bible says that God is love. 1 John 4:8. He loves you. He loves you. And He loves you and me. And you don't have to feel sad anymore. You don't have to feel lonely. Because you are so precious to Jesus. He wants you in heaven with Him. That's what John 14 says. You are so precious to Him that if you were the only one on earth and you did something wrong, He would still come and save you. You are precious. Isaiah 43 verse 4. You are one of a kind. Psalms 139:14. Even your hairs have been numbered. Matthew 10:30. And you are loved. John 3:16. That's God's label of you. Don't let anyone tell you otherwise. Don't allow anyone to tell you that you are worthless. Because you were redeemed with the precious blood of Jesus. 1 Peter chapter 1, 18 and 19. So today, don't forget who you are. Don't forget how precious you are. Don't forget Jesus loves you. And He's coming soon to take you home. And we hope you will be there. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yang boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada itu semua berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak muda. Hari ini kita akan belajar tentang Kristus sebagai pemulih gambar diri. Nah, gue akan membagikan beberapa hal. Pertama, kita harus bahas dulu nih, gambar diri itu apa sih? Gambar diri itu adalah pemahaman mengenai siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan, apa tujuan hidup kita dan sebagainya. Bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri, itu adalah gambar diri. Biasanya, gambar diri dalam setiap orang ditentukan oleh beberapa faktor. Bisa karena masa lalu dia, bisa karena pandangan orang lain terhadap dia, atau stigma terhadap diri sendiri. Kita menilai diri kita sendiri dengan apa yang kita punya, atau bahkan dengan bentuk tubuh yang kita miliki. Kita menilai diri kita berdasarkan itu semuanya. Padahal sebenarnya itu adalah gambar diri yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena gambar diri kita yang sebenarnya bukan ditentukan dari orang lain, bukan juga ditentukan dari diri kita sendiri, tapi ditentukan oleh Allah sebagai pencipta kita. Kenapa? Sama sepertinya dengan handphone, teman-teman. Siapa di sini yang nggak punya handphone? Saya rasa semua kita punya handphone. Nah, contohnya seperti handphone saya, handphone Xiaomi, yang mengerti standar dan tujuan dari handphone ini adalah penciptanya sendiri. Nah, begitu juga dengan diri kita. Bagaimana kita tahu dan siapa diri kita sebenarnya, itu hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Kita sebagai manusia perlu mencari dan mempelajari, bahkan kita perlu hidup sesuai dengan gambar diri yang Tuhan atau Allah telah sediakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa sih pandangan gambar diri Allah terhadap kita manusia? Ada banyak teman-teman dalam Alkitab. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26 kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan dalam Efesus 2 ayat yang 10 kita juga dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama kita dikatakan anak-anak Allah. Nah,
Teman-teman, satu hal yang menarik, kita itu imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kita itu segambar dan serupa dengan Allah, bahkan kita adalah anak-anak Allah. Wow, betapa luar biasanya gambar diri kita yang sebenarnya, yang mungkin kita memandang diri kita sendiri dari bentuk tubuh kita, dari masa lalu kita yang gak bagus, bahkan dari latar belakang kita yang menurut kita tidak seperti kebanyakan orang, atau banyak hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan standar daripada dunia. Tapi kita tidak mau terpaku dengan itu karena tujuan atau gambaran diri kita sendiri bukan ditentukan oleh itu semuanya. Ternyata gambaran diri kita ditentukan oleh Allah, Sang Pencipta kita. Namun gambaran diri kita ini sering dirusak, teman-teman. Nggak mudah untuk kita bisa merasa, bahkan kita bisa menilai bahwa diri kita itu sesuai dengan gambaran diri Allah, itu nggak mudah. Karena kita dipenuhi dengan yang namanya dosa. Kita punya natur dosa dalam diri kita. Kita sulit menyadari bahkan menilai diri kita berdasarkan apa yang Allah nilai terhadap diri kita. Nah, dosa yang menghalangi kita untuk kita bisa memenuhi atau kita bisa punya gambar diri yang utuh sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa terbebas dari itu semuanya? Yang pertama, teman-teman, kita harus bertobat. Kematian Kristus di kayu salib adalah sebagai bukti. Dan itu adalah harga yang cukup untuk membayar setiap dosa-dosa kita. Itu cukup untuk kita bisa dipulihkan dan kita kembali kepada gambar diri kita yang sebenarnya, yaitu gambar diri kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita suka menilai diri kita, bahkan memandang diri kita, bahkan kita suka memandang dan menilai orang lain berdasarkan dosanya mereka, itu yang menjadi penghalang. Oleh karena itu kita harus terus bertobat hari demi hari, dan kita harus benar-benar sadar, menyadarkan diri kita bahwa diri kita bukan gambar diri menurut cara pandang orang lain ataupun cara pandang diri kita sendiri, melainkan bagaimana Allah memandang diri kita. Oleh sebab itu, mari bertobat, dan pengorbanan Yesus di kayu salib sangatlah cukup bagi kita, bahkan lebih daripada cukup untuk menebus kita dan memulihkan gambar diri kita. Kristus sebagai pemulih gambar diri, artinya kehadiran Kristus dalam diri kita sudah cukup untuk memulihkan gambar diri kita yang rusak. Gambar diri kita yang rusak dan gambar diri kita yang ditulis atau dicantumkan oleh orang lain. Kristus sudah cukup untuk memulihkan itu semuanya. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Yang pertama itu bagaimana cara kita memiliki gambar diri yang pulih di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita harus melihat. Melihat apa? Kita harus melihat bagaimana Yesus melihat. Kita harus melihat apa yang Yesus lihat di dalam kita. Dia melihat kita itu sesuai dengan serupa dan segambar dengan Dia. Dia melihat kita adalah anak-anaknya. Nah, begitu pula lah kita melihat diri kita sendiri. Jangan lagi melihat diri kita sendiri dengan bagaimana orang melihat kita. Yang kedua, kita berkata-kata seperti apa yang Yesus katakan terhadap kita. Jangan kita mau lagi berkata-kata sesuai dengan apa yang orang lain katakan tentang kita, tapi kita harus mau berkata-kata tentang apa yang Kristus katakan tentang kita. Dan yang ketiga, kita mau melakukan seperti Kristus melakukan. Artinya begini teman-teman, yang dulunya tadi kita mau menilai diri kita sendiri, bahkan kita mau menilai orang lain berdasarkan dosanya mereka, berdasarkan kesalahannya mereka, berdasarkan bagaimana kehidupan mereka, latar belakang mereka. Nah, saat ini kita mau berubah teman-teman. Kita mau melakukan, bahkan menilai orang lain itu bukan berdasarkan itu semuanya lagi, tapi kita mau melakukan seperti Kristus lakukan. Kristus melakukan kasih terhadap orang lain, begitu juga dengan kita. Nah, tadi kita sudah nonton film yang mengatakan bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam dunia ini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah sendirian. Yuk, bagi kita semuanya, untuk kita bisa tetap dalam gambar diri yang benar, dalam gambar diri yang seutuhnya seperti Kristus memandang diri kita harus menyadari itu semuanya dan kita harus tergabung dalam komunitas yang benar. Di mana komunitas itu, kalian semua boleh join di dalam Youth Messenger,
di tempat ini, dan kita akan sama-sama membangun, mendukung, bahkan kita saling memulihkan diri kita sendiri bersama dengan Kristus. Saya berdoa supaya semua firman yang dibagikan hari ini memberkati kita semuanya dan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak lagi memandang diri kita berdasarkan orang lain, bahkan berdasarkan diri kita sendiri, stigma diri kita sendiri, tapi kita mau memandang diri kita berdasarkan Kristus memandang kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh dibagikan pada hari ini. Kami percaya bahwa diri kami bukanlah lagi diri kami, bagaimana orang lain memandang kami, Tuhan. Bahkan diri kami sendiri memandang diri kami yang tidak sempurna ini, Tuhan. Tapi kami mau berubah, kami mau memandang diri kami sesuai dengan Kristus memandang kami, bagaimana Allah telah menciptakan kami dan bagaimana tujuan Allah dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan menolong setiap pribadi anak-anak-Mu yang ada di messengers di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan bahkan menolong setiap kami dalam proses pemulihan gambar diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. So, gimana guys hari ini sharingnya? Mantap? Salah, mantap, luar biasa, oke. Nah teman-teman, sharing hari ini mengajarkan kita semoga semua teman-teman semakin dipulihkan kembali gambar dirinya karena sudah ada Kristus yang memulihkan gambar diri kita. Oke, teman-teman, Sabtu depan kita akan kembali bersama-sama walaupun masih online. Ingat ya, jangan kemana-mana ya, tetap ya di jam yang sama dan channel YouTube yang sama, oke? Karena kita akan membahas tentang warisan. Siapa suka warisan? Saya juga suka warisan, oke? Salah, identitas ilahi atau ahli waris. Siapa mau jadi ahli waris? Tentunya kita ya, oke? Nah, makanya mari datang teman-teman. Ini pasti warisannya bukan bicara soal ini ya, tapi pasti adalah. Ya udah nanti jadi spoiler saya, oke? Tapi tetap ingat Sabtu depan kalau penasaran jangan lupa kembali lagi bersama-sama ibadah online kita, oke? Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, jangan lupa memberikan persembahannya di scan barcode berikut ini. Oke teman-teman, sekian info dari saya hari ini. Jangan lupa kita tetap akan beribadah kembali di online service minggu depan. Dan ingat visi YM kita, hati untuk generasi. Dadah! Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Jadilah orang-orang yang melihat, yang melakukan, dan memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang terus senantiasa mempancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama satu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.